Wapres kan baru divaksin pada tanggal 17 Februari lalu ya, Iya, dan sepertinya betul. kondisinya sehat. Ya, BPOM juga sudah mengeluarkan kan memang izin penggunaan alhamdulillah ya. vaksinasi itu dengan kehati-hatian. Mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana sih situasi di rumah atau di Bapak sendiri ketika H-1 sebelum vaksin? Pertama ya, saya kan tentu ingin divaksin. Ya, tapi kan saya harus menunggu klarifikasi dulu. Pertama, informasi yang pertama itu kan Sinovac ini untuk 18 sampai 59. Nah, saya ini di atas 59. Nah, ini vaksinnya seperti apa nanti? Ya. Ini yang pertama. Dan saya juga sudah tua, tentu banyak juga ada apalah kekurangan macam-macam itu. Karena itu saya menunggu klarifikasi baik dari Badan POM maupun juga dari tim apa namanya itu dokter kepresidenan seperti apa. Nah, pertama keluar dulu izin dari Badan POM. Berarti sudah bisa usia lanjut divaksin dengan Sinovac. Dan memang menurut informasi dampak efek sampingnya sangat kecil Sinovac ini. Yang kedua, saya tentu dilakukan analisa oleh tim kedokteran kepresidenan. Ya. Bahkan sebelumnya saya diperiksa dulu darahnya, dianalisa dulu, periksa jantungnya, diperiksa semua sebelumnya. Kemudian setelah bahwa oke, ya maka kemudian saya diberitahu bisa divaksin. Jadi tahap-tahap itu kita ikuti dengan penuh kehati-hatian. Ya, gitu. Oke, artinya tahap itu juga akan dilalui para lansia lainnya akan melewati vaksinasi di tahap kedua ini, Pak ya? Saya kira iya, itu juga harus bahkan semua yang mau divaksin walaupun sudah belum orang tua kan mesti dicek apa tekanan darahnya dulu. Ya kalau tekanan darahnya tinggi juga tidak jadi. Yang walaupun yang di bawah usia 59, 18. Ada banyak yang datang kemudian ditunda dulu karena dia tiba-tiba tekanan darahnya naik, ya bisa dari rumah bisa mendadak, ya itu. Kalau yang lansia juga harus sebelum itu malah dicek dulu dia supaya dipastikan bahwa aman. Ini kehati-hatian itu seperti itu. Baik Pak Wakil Presiden, mengenai vaksinasi bagi masyarakat secara umum sudah didahului dengan tenaga kesehatan, kemudian petugas publik, warga senior, tetapi prosesnya sepertinya banyak kendala ya, terutama dari sisi sosialisasi. Ini juga memang sepertinya tidak bisa sendirian pemerintah ya, sosialisasi juga harus melibatkan banyak pihak. Nah, bagaimana Pak Wakil Presiden sebagai salah satu tokoh yang dituakan di Indonesia, di negara ini, melihat peran dari para ulama dan juga para tokoh masyarakat, perannya di dalam sosialisasi vaksin ini, Pak? Ya, pertama tentu Majelis Ulama sejak awal sudah dilibatkan untuk memberikan fatwa tentang kehalalan vaksin itu. Jadi ketika vaksin ini dipertanyakan oleh masyarakat, selain efektivitasnya, ya, efikasinya, kemanjurannya, tapi kehalalannya. Di situ kemudian Majelis Ulama masuk dan menyatakan bahwa halal. Itu satu tahap. Yang kedua, untuk juga supaya masyarakat itu mau divaksin dan menganggap vaksin itu sebagai sesuatu keharusan, ya, tidak saja kepentingan negara, tapi bagaimana pandangan-pandangan agama, maka para ulama melalui dakwah-dakwahnya, melalui khutbah-khutbah Jum'ahnya,
Maka dilibatlah selain Majelis Ulama juga pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Nah, para ulama ini kemudian menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya vaksin, amannya vaksin, manfaatnya vaksin. Nah, secara masif. Nah, inilah makanya sekarang ini hampir tidak ada lagi suara-suara yang miring tentang soal vaksinasi itu. Nah, dari sosialisasi soal keamanan ini menjadi juga penting ya. Soal halal suci ini mungkin sudah disampaikan, tapi dari sisi keamanan masyarakat masih banyak yang takut dengan efek samping, kejadian ikutan dan sebagainya. Ini peran-peran tokoh masyarakat yang lebih dekat ke arus bawah ini kan sebetulnya juga perlu dilibatkan. Ini sudah dikoordinasi atau belum Pak ini? Saya kira sudah semua vaksinasi ini kan melibatkan semua kelompok masyarakat. Selain ulama itu kan tenaga kesehatan nih. Ini karena pendekatannya kan dua, satu aspek kesehatan, kedua aspek keagamaan. Ya, jadi dua-duanya ini karena ini menjadi pertanyaan. Dari segi kehalalan sudah selesai. Dari segi keamanan itu kan dimulai dari rekomendasi dari Badan POM bahwa tidak ada masalah. Ya, kemudian juga sudah dilakukan uji klinik itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di negara lain, di Brazil, di Turki. Nah, hasilnya itu dianggap aman, ya, keamanannya terjamin. Dan menurut informasi paling minim dampak efek sampingnya. Nah, ini hal-hal ini kemudian itu semua kajian-kajian yang sifatnya pendekatan kesehatan, ya, dari segi kesehatan, keamanan maupun juga kemanjurannya itu. Nah, dan ini melibatkan semua stakeholder, ya, dari pemerintah daerah, dari TNI, dari Polri, dari ulama juga akan membantu bahwa hasil ini sudah diperoleh, ya. Bahkan juga sosialisasi ini sangat masif lah, ya, di mana-mana itu. Jadi karena itu saya bilang bahwa sekarang ini ya fenomena yang kita lihat tuh orang antri ini ingin divaksin gitu. Ya. Ini satu masalah yang sekarang balik kepada pemerintah sekarang. Kita sedang kewalahan ya bagaimana menyediakan tempat vaksinasi dan menyiapkan vaksinnya dan juga menyiapkan vaksinatornya. Ya. Karena ini harus dilayani. Vaksinatornya harus cukup, tempat layanannya juga harus tersedia, vaksinnya juga harus tersedia. Karena itu kita pacu terus penyediaan vaksin ini, walaupun relatif negara kita ini lebih baik, ya, dibanding dengan negara lain. Karena kita itu negara lain ini lebih parah lagi. Sebab memang vaksin ini tidak banyak di dunia ini menjadi rebutan. Bahkan menurut informasi dari WHO 130 negara belum kebagian vaksin. Jadi ini vaksin ini persoalan global. Kita sebenarnya sudah jauh lebih baik. Awal-awal kita sudah punya 142 juta. Ya, kemudian tambah lagi. Karena itu kita optimis. Ya, kita mengejar pertama itu 40% penduduk Indonesia, sekitar 70 juta. Ini tahap awal nih harus dikejar. Dan ini sudah bisa membuat keadaan lebih baik. Serta si ekonomi juga akan lebih berkembang kalau sudah 70 juta yang divaksin. Nah, kemudian kita terus mengejar sampai 182 juta. Itu. Ya. Oke. Kalau dari tahap 1 ke tahap kedua, ini kan pasti ada perbaikan yang akan dilakukan. Kita melihat bagaimana situasi di lapangan dan bagaimana antar tahap juga akan semakin banyak orang yang akan divaksin. Antara tahap 1 dan tahap kedua, perbaikan yang paling krusial itu apa menurut Bapak? Ya, itu tadi. Satu itu soal registrasi.
jangan sampai menyulitkan registrasi itu. Itu sudah dilakukan perbaikan. Yang kedua soal distribusi, ya distribusi ke daerah ini jangan jadi hambatan, karena itu dilakukan semacam dispensasi untuk membawa vaksin ini. Yang ketiga penyimpanannya, cold chain daripada vaksin itu. Ini juga bukan soal mudah menyiapkan cold storage di semua daerah ini supaya untuk menyimpan itu penyimpanannya. Nah, kemudian juga vaksinatornya. Nah, jadi semua sekarang menyediakan, bahkan saya dengar TNI Polri sudah, kemudian juga berbagai universitas swasta. Saya dengar Universitas Muhammadiyah di mana-mana di Solo menyediakan vaksinator juga. Nah, ini kemudian semua, karena tidak mungkin pemerintah menangani sendiri, maka itu melibatkan banyak lembaga, banyak masyarakat. Ya, ini semua itu antara lain. Dan juga memperbanyak fasilitas-fasilitas yang bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya puskesmas, tapi juga semacam pos-pos, ya, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Jadi sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena itu makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai. Ini juga permintaan Presiden, supaya itu diperoleh. Baik, Pak Wakil Presiden, kita beralih ke topik berikutnya mengenai toleransi. Beberapa bulan lalu, kalau tidak salah, Bapak Wakil Presiden sempat menyebut bahwa banyak negara melirik Indonesia terkait dengan bagaimana mengelola keberagaman, tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dianggap sebagai salah satu langkah untuk menghalau ekstremisme, begitu ya. Nah, bayangan Bapak Wakil Presiden, moderasi beragama atau Islam moderat itu seperti apa, dan apa langkah dari pemerintah yang akan dilakukan? Pertama, saya menganggap bahwa model kita Indonesia itu model yang terbaik di dunia dan bisa menjadi contoh. Pertama, kita sudah punya modal kerukunan yang dibangun oleh para pendiri bangsa, yaitu membangun bangsa ini melalui satu kesepakatan nasional. Itu dengan negara yang majmuk ini kan tidak mudah untuk bisa mencapai kesepakatan itu. Ya, nah, dalam perspektif Islam saya menyebutnya sebagai al-mitsaqul watani, mitsaq watani. Yaitu kesepakatan nasional. Mitsaq itu kesepakatan, al-watani itu nasional, kenegaraan. Jadi itu tercapai. Itu satu modal yang sudah ada sejak pertama negara ini berdiri. Karena itu yang harus kita lakukan bagaimana mengawal kesepakatan ini sepanjang masa. Nah, di dalam prakteknya itu kita punya Kementerian Agama. Ini kan mengawal semua. Kemudian kebetulan kita itu punya majelis-majelis agama, punya ormas-ormas agama. Nah, kemudian bagaimana melakukan kesepakatan dari berbagai majelis agama ini dalam setiap persoalan, bahkan juga dituangkan dalam bentuk aturan-aturan kesepakatan daripada majelis-majelis agama itu dituangkan. Ini cara yang kita dalam melakukan pengawalan. Bahkan kita juga membuat lembaga yang mengatur kerukunan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sehingga setiap kemungkinan terjadinya konflik agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sudah bisa dicegah, diantisipasi sedini mungkin oleh forum ini. Ini sebagai peranata yang kita miliki.
Itu di dalam pengawalannya. Ya, saya belum tentu orang lain punya seperti ini. Ya, di dalam kehidupan tatanan kehidupan masyarakat, kita melihat masyarakat itu juga sudah menjalankan upaya kerukunan. Contoh misalnya, di Banten itu ada suku Baduy yang keyakinannya berbeda dengan masyarakat di sekitarnya yang Muslim. Tapi suku Baduy itu tidur dengan nyenyak dan tidak merasa diganggu. Ini perilaku masyarakat sendiri. Ini salah satu contoh. Dan ini yang mengherankan observer dari Italia waktu dia datang ke Indonesia. Ya. Contoh lain di Jawa Tengah, Borobudur, itu tempat beribadahnya orang Buddha. Ya. Di tengah-tengah masyarakat Islam. Ini juga terjaga dengan baik. Dan tidak ada orang yang merusak Borobudur itu. Contoh ketiga lagi ada di Pasuruan, di Bromo di sana. Ada orang Hindu, komunitas Hindu di Pasuruan, di Bromo, di tengah masyarakat Islam. Juga mereka tidak terganggu. Ini perilaku-perilaku objektif yang hidup di dalam masyarakat. Ini yang kita miliki selama ini. Tidak bisa dipungkiri ada kelompok-kelompok yang bukan mainstream, ya, bukan arus utama, kelompok-kelompok kecil yang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme yang dari luar, dari transnasional yang mencoba mempengaruhi di sini. Ya, memang ada juga pengaruh. Itulah yang kemudian kita melalui peranata-peranata yang ada, kita tangkal itu dengan cara kita mengembangkan kontra radikalisme, ya, untuk mencegah dan juga deradikalisasi, yaitu yang mereka sudah terpengaruh kita kembalikan ke jalan yang benar melalui cara-cara pendekatan-pendekatan yang ya tentu humanis, ya, yang kita lakukan sehingga mereka kita kembalikan itu. Jadi ini saya kira di mana-mana ada, tapi ini bukan mainstream, tapi kekayaan kita, peranata yang kita, perilaku masyarakat, landasan kenegaraan yang kuat, ini modal dasar yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita ini negara yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibanding dengan negara lain di dunia manapun. Bahkan dari berbagai negara pernah observasi dan membuat film dan menyatakan filmnya akan kita putar di Eropa maupun di Amerika. Ya. Itu kesimpulan saya. Pak Wapres, kalau misalnya kita melihat ini sebagai suatu rumus gitu ya, artinya rumusnya adalah kesepakatan sosial itu ditambah dengan narasi kerukunan sama dengan harmoni sosial. Kira-kira begitu ya yang akan dicapai. Tapi di tengah masyarakat kita juga mengenal ada yang istilahnya silent majority. Jumlahnya mayoritas tapi senyap gitu. Misalnya ada kasus-kasus tertentu lantas tidak berani bersuara atau mungkin enggan berkonflik gitu ya dengan suara yang berbeda. Mungkin yang dianggap suara yang berbeda itu kelompok yang tadi Pak Wapres bilang tidak mainstream gitu, tapi mungkin mereka meskipun jumlahnya tidak banyak lebih keras suaranya. Bisa jadi begitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga adalah sebetulnya bagaimana supaya anak muda tidak menjadi bagian dari silent majority ini, karena kita ingin sama-sama menjaga Indonesia yang beragam. Menurut Pak Wapres, kira-kira langkah yang strategis untuk anak muda terlibat dalam ini sehingga sama-sama mendorong narasi kerukunan itu seperti apa? Ya, kita terus menggaungkan Islam moderat itu, atau Islam wasatiyah itu, yang sekarang bukan saja oleh Majelis Ulama, bukan saja oleh ormas-ormas Islam, oleh semua kalangan, ya, termasuk TNI, Polri, termasuk pemerintahan, semua yang sedang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ini di mana-mana, di kampus-kampus, kalangan anak-anak muda, bahkan tidak sedikit juga mereka yang sudah mulai menyadari itu. Jadi ini kemudian langkah-langkah yang juga dilakukan oleh BNPT misalnya, itu juga menggunakan dua pendekatan tadi, kontra radikalisme dan juga deradikalisasi,
ini juga terus melakukan sosialisasi. Bahkan juga di semua departemen, kementerian, ini langkah-langkah ekstremisme, radikalisme yang ada, baik yang menjadi khatib, menguasai masjid, itu sekarang sudah dilakukan perubahan-perubahan untuk mencegah berkembangnya ini. Jadi saya kira tidak lagi silent sekarang ini, menurut saya sudah tegas, sudah jelas, ya sudah berkumandang di mana-mana melalui seminar, melalui khutbah, melalui ceramah, melalui penataran-penataran, melalui artikel-artikel di berbagai surat kabar, dan juga diskusi-diskusi publik, ya. Bahkan juga sampai tingkat diskusi-diskusi, seminar-seminar di tingkat regional, di tingkat kabupaten kota, di pesantren-pesantren dan sekitarnya. Sebenarnya sangat masif upaya-upaya untuk kontra radikalisme, kontra ekstremisme, maupun juga dalam rangka deradikalisasi. Jadi kaum moderat sekarang sudah mulai bersuara ya Pak ya, tidak lagi diam. Sangat. Ya, kalau satu hal lagi mengenai rencana revisi ataupun peninjauan kembali SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah yang waktu itu. Ini juga sering disinggung-singgung ketika masalah kerukunan umat beragama selalu dikait-kaitkan dengan SKB 3 Menteri. Gimana Pak Wapres? Yang maksudnya pembangunan rumah ibadah? Iya, betul. Pembangunan rumah ibadah itu bukan melarang membangun tempat ibadah, mengatur tempat ibadah dibangun. Karena sebelumnya itu ada SKB Menteri yang sangat minor. Jadi sangat sederhana dan kemudian diberikan multi tafsir berbagai macam tafsir, bahkan ada pembatasan yang cuma 100 orang, 200 orang, ada yang 300 orang. Jadi waktu itu aturannya begitu. Nah, akhirnya itu perlu ada aturan supaya pembangunan rumah ibadah itu tidak menimbulkan konflik. Nah, jadi SKB itu mengatur. Pertama tentang rumah ibadah itu dibangun dasarnya apa sih? Di situ disebut kebutuhan nyata. Ada orangnya di situ. Supaya jangan membangun rumah ibadah di tempat nggak ada orang. Nanti yang beribadah dari tempat lain dibawa berbis-bis, timbul masalah. Sehingga dirumuskan kebutuhan nyatanya itu seperti apa. Nah, kedua, artinya bahwa tempat ibadah itu juga tidak menimbulkan gangguan, baik psikologis maupun planologis. Nah, diatur, disepakati itu. Nah, kalau terjadi konflik, umatnya ada, misalnya ada syarat yang kurang, nanti harus direlokasi. Pemerintah harus mengambil peran, merelokasi di tempat yang tidak jauh. Semua ada solusi-solusi. Jadi PBM namanya, bukan SKB. Yeah. Peraturan bersama Menteri tahun 2006 sebenarnya itu juga kesepakatan majelis agama. Jadi itu dibuat selama 4 bulan. 11 kali pertemuan, mencari titik temu. Akhirnya ketemulah rumusan-rumusan itu. Yaitu bentuknya peraturan bersama menteri. Jadi menteri itu cuma neken saja. Menteri dalam negeri, menteri agama itu cuma neken saja. Yang membuat tuh majelis-majelis agama. Majelis ulama, PGI, KWI, kemudian Hindu, kemudian Buddha. Waktu itu kalau nggak salah Matakin tuh masih belum mendapatkan pengakuan, masih dalam proses pengakuan. 5 majelis agama sepakat. Nah, untuk mengawal ini supaya juga mencegah, dibentuklah di dalam peraturan itu berdirinya FKUB di provinsi dan kabupaten. Nah,
FKUP ini sekarang lagi dievaluasi, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak jalan, ada yang belum dibentuk. Padahal efektivitasnya untuk mengawal ini penting sekali. Karena itu sekarang lagi dibenahi supaya FKUB di provinsi dan kabupaten itu ada, efektif, dan berfungsi. Sehingga pemerintah daerah harus memfasilitasi, sehingga terjaga untuk kerukunan-kerukunan. Jadi menurut saya itu PBM itu kesepakatan majelis-majelis agama yang disepakati oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam bentuk SKP. Nah, kalau ada salah pihak merasa dirugikan, sebenarnya semua orang masih namanya kesepakatan, ada yang take and give, harus ada yang kurang, ada nggak mungkin semua merasa semua dapat, semua nggak mungkin. Ya, semua kesepakatan itu take and give. Nah, itulah kesepakatan yang dicapai dan itulah yang sebenarnya bisa menjaga. Tatkala PBM itu tidak dipatuhi, itu pasti ada konflik. Bisa saja yang tidak jujur itu agamanya, maksa, tidak memenuhi syarat, maksa. Bisa saja Pemdanya kurang paham, ya, kurang memahami peraturan ini. Maka itu saya bilang aspek yuridis, ketaturan-aturan itu yang sudah disepakati itu penting untuk dijaga sehingga tidak terjadi konflik itu. Nah, mungkin di daerah yang mayoritas Muslim kesulitan bagi non-Muslim. Tapi di daerah mayoritas yang non-Muslim tentu akan juga ada kesulitan bagi Muslim. Artinya itu seimbang-seimbang saja. Dan itu harus patuh. Semuanya harus patuh pada kesepakatan itu. Ya, jangan maksa di sana, jangan maksa di sini. Kan asal yang penting jangan maksa itu. Kalau ada keinginan memaksa pasti ada konflik. Nah, kalau aturannya dipenuhi nggak akan ada. Negara Indonesia yang dibangun dengan kesepakatan bersama, maka dijaga juga dengan kesepakatan bersama. Itu saya kira kuncinya itu. Baik. Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama KBR. Mbak Citra, ada tambahan? Terima kasih banyak Pak Wapres. Kita butuh sama-sama untuk mendengarkan dari Pak Wapres juga bagaimana menguatkan nilai-nilai kita beragama, moderasi beragama, narasi kerukunan yang perlu kita dorong bersama, tidak hanya di level atas, tapi juga sampai di level bawah dan semuanya juga harus sama-sama melakukannya. Kita ikut membantu menyebarluaskan pesan-pesan itu gitu ya. Terima kasih banyak Pak Wapres untuk waktunya. Terima kasih. Ya.